Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana dari kelas TI 19H. Saya dari program studi Teknik Industri Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Teknik. Nah, di sini saya akan berbagi materi tentang linear programming, metode dualitas. Nah, dalam pemodelan pemrograman linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, dan sedangkan yang kedua disebut dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Nah, di sini ada masalah primal, teman-teman. Masalah primal atau dual dan masalah dual atau primal. Yang pertama itu ada koefisien fungsi tujuan, maka nilai pada dual, nilai kanan fungsi batasan, sedangkan pada maksimumkan Z atau Y pada masalah primal, maka di masalah dualnya itu minimumkan Y atau Z. Jika di masalah primal itu ada batasan I, maka di variabel pada dual itu YI atau XI. Nah, begitupun ada bentuk kurang dari sama dengan, ada bentuk sama dengan, variabel XC, ada XC lebih dari sama dengan 0, ada XC lebih dari sama dengan jika dihilangkan pada primal. Bagaimana dengan di masalah dualnya? Itu ada ya di sini. Ada variabel Y atau XI, YI lebih dari sama dengan 0, YI lebih dari sama dengan kita akan hilangkan jika variabel XC, maka di dualnya batasan J, bentuk lebih dari sama dengan dan bentuk sama dengan. Nah, di sini ada beberapa dalil-dalil dualitas atau peraturan-peraturan pada dualitas. Jika primal memaksimalkan F sama dengan CX dengan kendala AX kurang dari sama dengan B, maka dualnya meminim G sama dengan BY dengan kendala AY lebih besar sama dengan C. Nah, peraturan pertama atau dalil 1, jika X penyelesaian visible masalah primal, YO penyelesaian visible masalah dual, maka Fx kurang dari sama dengan Gx. Nah, pada dalil kedua, jika XO penyelesaian visible masalah primal YO, penyelesaian visible masalah dual, dan CXO sama dengan BYO, maka XO adalah penyelesaian optimal masalah primal, YO penyelesaian optimal masalah dual. Ini berarti F max-nya itu sama dengan G min. Gitu, teman-teman. Nah, dalil ketiga, dari sepasang soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Nah, kemudian di dalil keempat, jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika slack variabel SK pada primal lebih dari 0, maka variabel ke K pada dual bernilai 0. Jika XK pada primal sama dengan 0, maka slack variabel ke K pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala ke K pada dual berbentuk persamaan. Nah, kita sama-sama aplikasikan masalah ini ke dalam soal ya, teman-teman. Nah, di sini akan saya sampaikan tentang masalah primal, yaitu meminimalkan. Kita meminimalkan Fx 4 sama dengan 40x1 plus 12x1 plus 40x3, di mana ada 3 kendala, yaitu sebagai berikut ya. Ini ada 2x1 plus x2 plus x3 lebih dari sama dengan 20, begitupun seterusnya. Ada 3 kendala. Nah, bagaimana dengan masalah dualnya, bagaimana dengan selesaikan masalah dualnya, dan selesaikan masalah primalnya. Oke. Yang pertama, langkah pertama untuk penyelesaiannya yaitu mengubah bentuk standar. Karena di atas sudah standar, sehingga kita tidak perlu berubah lagi ya. Terus, langkah kedua itu menentukan masalah dualnya, yaitu ketika di primalnya itu meminimumkan, maka di dualnya itu memaksimumkan ya, teman-teman. Nah, ini ada persamaan G, 20Y1 plus 30Y2 berikut kendalanya. Sebelum kita mengerjakan ini, kita lebih dahulu memahami langkah 3 ya, teman-teman. Di mana langkah ketiga ini
mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah dapat melalui primal terlebih dahulu atau primal terlebih dahulu. Pada kasus ini diselesaikan melalui dual terlebih dahulu. Jadi kita akan menyelesaikan dualnya dulu, teman-teman. Lalu fungsi dan kendala dalam bentuk awal di primal akan ditranspos atau diputar dalam bentuk dual. Nah, teman-teman, jadi ini itu hasil transpos dari primal, teman-teman. Nih, samaan 20Y1 plus 30Y2 ini dari sini nih. Dari kendala pertama dan kendala kedua, di mana 20 ini sebagai Y1 ditambah 30Y2. Nah, ini sebagai persamaan maksimum G. Nah, bagaimana menentukan kendalanya? Kendala-kendalanya ini hasil transpos juga dari primal, dari kendala primal. Nih, ini 2X1 dan kendala 1 dan 4X1 dari kendala 2. Jika kita transpos akan menghasilkan 2Y1 plus 4Y2 kurang dari sama dengan 40. Kenapa? Tidak disusun secara vertikal juga, karena teman-teman kalau kita transpos itu, jika yang bentuk awal kita transpos itu bentuknya vertikal, maka ketika ditransfer akan berubah horizontal gitu. Dan 40-nya itu dari mana? 40 ini tuh dari mana? 40 ini dari sini, teman-teman. Dari fungsi. Dari minimal F40X1. Nah, ini akan menjadi 40, 12, 40 ini akan menjadi kendala di dual. Nah, setelah kita transpos yang ini, kita akan mentranspos juga berikutnya yang X2 di kendala 1 dengan X2 di kendala 2, begitupun dengan X3 di kendala 3 dan X3 di kendala 1 dan X3 di kendala 2. Nah, seperti itu, teman-teman. Maka hasilnya seperti ini. X-nya itu semuanya kita ganti dengan variabel Y ya. Jadi G-nya itu 20Y1 plus 30Y2 dengan kendala 2Y1 plus 4Y2 kurang dari sama dengan 40, Y1 plus Y2 kurang dari sama dengan 12, Y1 plus Y2 kurang dari sama dengan 40. Nah, karena variabel berjumlah 2, maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Nah, kita akan membuat grafiknya ya, teman-teman. Tapi jika lebih, kita harus penyelesaiannya menggunakan simplex. Itu, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan masalah dual ya, masih menggunakan dual. Tadi kendalanya itu ada 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40, Y1 plus Y2 sama dengan 12, Y1 plus Y2 sama dengan 40. Kenapa di sini menggunakan sama dengan? Iya, teman-teman, jadi semuanya kita rubah dulu dengan menggunakan persamaan ya. Dan di kendala 1 ini, jika kita permisalan menggunakan 0, di mana Y1-nya sama dengan 0, maka Y2-nya sama dengan 10. Dari mana 10? 10 ini jika 2 kali Y1-nya kan 0 nih, maka plus 4Y2 sama dengan 40 sama dengan 2 kali 0 sama dengan 0, 4Y2 sama dengan 40, di mana Y2-nya itu 40 dibagi 4, teman-teman. Jadi kan hasilnya 10. Dan jika Y2-nya sama dengan 0, maka Y1-nya 20. Begitupun sama juga seperti itu perhitungannya. Maka kita akan menemukan titik 20 dan 10 nih. Di sini 20, di sini teman-teman nih 20 dan 10-nya di sini. Ini ya. Saya kasih tanda panah di sini garisnya. Oke. Maaf. Terus begitupun dengan kendala 2, di mana Y1 plus Y2 sama dengan 12, dan kita permisalan menggunakan angka 0, jika Y1 dan Y2-nya 0, maka akan menghasilkan titik 12,12 di sini, teman-teman. Nih, di sini. Nah, ini hasil persamaan dari garis ini, hasil persamaan dari Y1 plus Y2 sama dengan 12. Kendala dari Y1 plus Y2 kurang dari sama dengan 12 ya, teman-teman. Nah, oke.
Bagaimana dengan kendala 3, teman-teman? Begitupun sama juga, Y1 plus Y2 sama dengan 40, kita menggunakan permisalan 0,0. Sehingga kita mendapatkan titik 40,40. Nah, ini teman-teman. Ini saya buatkan di sini 40 juga, dan saya kasih tanda panah 40,40. Ini hasil dari garis ini itu dari kendala 3, Y1 plus Y2 kurang dari 40. Nah, oke. Kita udah menemukan titiknya. Kita kasih tanda A di sini, titiknya 0,0 ya. Terus B titik ini 0, di sini ada angka 0 nih. 0,10. Terus titik C ini perpotongan antara kendala 1 dan kendala 2. Dan kita belum bisa menentukan titiknya itu berapa. Nanti kita akan mensubstitusikan dan mengeliminasi menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2 atau kendala 1 dan kendala 2. Selanjutnya itu titik D, yaitu 0,12. Oke. 12,0, maaf. Titik D-nya itu 12,0. Nah, sekarang kita masuk ke titik A. Kita akan cari titik optimumnya ya. Di mana sih letak titik optimum? Apakah A, B, C, atau D? Nah, yang pertama, ketika di titik A 0,0, maka 20Y1 plus 30Y2-nya itu berapa? Ini dari mana nih? Ini dari G dual ya. Di G max. Nilai dari G pada dual. Dimana Y1 dan Y2-nya kita ganti dengan 0,0 sehingga hasilnya 0. Bagaimana dengan titik B? Di titik B menghasilkan 0,10 ya. 0,10 di sini nih. 0,10 di sini. Nah, jika kita masukkan di persamaan G, maka hasilnya itu 300. 2 kali 0, 0, dan 30 kali 10, 300. Maka hasilnya 300, teman-teman. Nah, bagaimana di titik C? Tadi kan saya bilang kalau titik C itu belum ada titiknya. Maka kita terlebih dahulu mengeliminasi dulu ya di persamaan 1 dan persamaan 2. Kita cari dulu nih, Y1-nya berapa, Y2-nya berapa. Nah, di sini kan kita nggak bisa nih menghilangkan salah satu variabel. Maka untuk biar bisa hilang salah satu, kita kalikan 2 untuk di Y2-nya di persamaan kedua. Hasilnya seperti ini. Persamaan pertama dikali 1, persamaan keduanya dikali 2. Nah, sehingga ketika kita kurangi 2Y1 min 2Y1 hasilnya 0. Dan kita bisa mencari tahu 4Y2 sama dengan 40. Dikurangi 2Y2 sama dengan 24. Maka hasilnya itu Y2-nya ketemu dan Y2-nya sama dengan 8. Dan untuk mencari Y1-nya bagaimana? Kalian bisa menggunakan persamaan 1 atau persamaan 2 ya. Jangan pakai yang ini, teman-teman. Kalian harus pakai persamaan yang pertama. Jadi nggak boleh setelah dirubah setelah kita kalikan 2 atau kalikan 1 ya. Di sini saya pakai yang persamaan pertama. Untuk mencari Y1-nya, kalian bisa menggunakan persamaan kedua juga bisa. Dan hasilnya akan sama juga. Nah, di sini ketika saya masukkan angka Y2-nya sama dengan 8, maka hasilnya Y1-nya sama dengan 4. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke nilai G ya, di mana G pada dual itu 20Y1 plus 30Y2, dan Y1-nya tadi 4, Y2-nya 8, maka hasilnya akan 320. 20 kali 4, 80, 30 kali 8, 16 tambah 8, 24, 240. Ya, jadi ditambahkan jadi 320, teman-teman. Nah, gimana pada titik D? Titik D itu ada 12,0 ya. Yang ini nih, teman-teman. Yang ini. Ini 12,0. 12,0. Terus habis itu mana ya? Mana tadi? Nah, jika masukkan kita ke persamaan G akan menghasilkan 240. Nah, dari beberapa titik ini, mana sih nilai yang paling besar? Itu yang nilai titik optimumnya. Dan di sini kita tahu bahwa titik optimumnya itu berada di titik perpotongan garis 1 dan 2, di mana menghasilkan Y1-nya 4 dan Y2-nya itu 8. Nah, baru kita
Langkah keempat itu mencari penyelesaian masalah primal dengan menggunakan dalil 4. Dalil 4-nya di sini itu berapa ya? Apa ya? Tadi sudah saya sampaikan. Jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika select variabel SK pada primal lebih dari 0, maka variabel KK-nya pada dual bernilai 0. Jika XK pada primal lebih dari 0, maka select variabel KK pada dual bernilai 0 juga. Dan ini berarti kendala KK pada dual berbentuk persamaan. Seperti itu teman-teman. Nah, terus kita lanjut ya. Nah, kita menggunakan persamaan primal sekarang. Nah, di sini ada kendala, masih menggunakan kendala dual ya, dimana 2Y1 plus 4Y2 plus E1. E1 itu sama dengan 40 dan Y1 Y2-nya 8, maka S1-nya sama dengan 0. Dan kendala 2 pada dual kita masukkan titiknya Y1 dan Y2-nya 4 dan 8, maka S2-nya itu sama dengan 0. Dan Y1 plus Y2 plus S3 sama dengan 40, jika dimasukkan S3-nya sama dengan 28. Nah, di sini teman-teman di mana dalil 4 itu berfungsi di sini. Nih, maka didapatkan nilai S1 0, S2 0, dan S3-nya 28. Karena nilai S3-nya 0, maka nilai X3-nya itu sama dengan selanjutnya mencari, karena nilai S3-nya lebih dari 0, maka nilai X3-nya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan cari nilai X1 dan X2. Gimana? Caranya Y1, kita udah tahu nih, Y1-nya berapa? 4, dan Y2-nya sama dengan 8, lebih besar dari 0, maka 1 dan 2 pada primal berbentuk persamaan. Jadi, karena Y1 dan Y2-nya 0, kita primalnya itu kita ubah jadi persamaan dulu. Sehingga 2X1 plus X2 plus X3 sama dengan 20. Ini kendala pada primal ya teman-teman. Dan ini kendala kedua pada primal juga. Maka persamaan di atas kembali ke bentuk persamaan awal. Nah, kita masukkan 2X1 plus X2 sama dengan 20. 4X1 plus X2 sama dengan 30. Nah, kita eliminasi nih teman-teman. X2 dikurang X2 kan 0. Jadi 2X1 min 4X1 sama dengan hasilnya itu kenapa X1 sama dengan 15, jadi 2X1 min 4X1 kan hasilnya min 2X1 sama dengan 20 dikurangi 30 itu kan min 10, negatif 10, jadi X1 sama dengan negatif 10 dibagi negatif 2, jadi X1-nya itu 5. Kenapa 5 positif? Karena negatif dibagi negatif itu positif. Nah, bagaimana dengan 2X1 plus X2 sama dengan 20? Dan X1-nya kan tadi udah ketemu nih 5. Nah, kita mau cari X2-nya berapa? Kita masukkan saja 2 kali 5, 10, X2-nya sama dengan 20, maka X2 sama dengan 20 dikurangi 10, hasilnya 10, teman-teman. 10 dari mana? Dari sini nih. Ini pindah ruas jadinya negatif, maka X2-nya hasilnya 10. Nah, setelah itu kita masukkan ke fungsi primal. Berapa? F-nya itu 40X1 plus 12X2 plus 40X3. 40 kali 5, X1-nya 5, 12 kali 10, 10 itu nilai X2, dan 40 kali X3. X3-nya kan tadi 0 ya, karena S3-nya itu lebih besar sama dengan 0. Jadi, maka kita ketemu F sama dengan 40 kali 5, 200, 12 kali 10 120 dan plus 40 kali 00, maka hasilnya F-nya 320 teman-teman. Oke, selesai materi saya. Terima kasih semuanya sudah mau menerima video materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terlalu cepat dan ada beberapa kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.